Abang-abang, di sini bang. Terima kasih polisi. Peristiwa penikaman berujung maut terjadi di Jalan Nuri, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 4 Februari dini hari. Seorang pria berinisial YT nekat menikam mantan pacarnya bernama Vita Rusniar dan kekasih korban Tommy Regoy. Akibat kejadian ini, Vita terlebih dahulu meregang nyawa akibat menderita 5 luka tusukan. Sementara Tommy menghembuskan nafas terakhirnya setelah menerima 12 jam perawatan medis di RSUD Selebe Solu, Sorong. Penikaman ini dipicu dari pelaku yang cemburu karena menaruh hati kepada korban. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi lengkap peristiwa penikaman di Sorong ini akan disampaikan jurnalis Tribun Sorong Safwan. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Semalam jajaran dari Polres Sorong Kota dan juga dibantu oleh jajaran Polres Sorong dan juga Polda Papua Barat Daya berhasil meringkus salah seorang pelaku yang diduga merupakan aktor utama pembunuhan penikaman maksud saya yang terjadi di Jalan Nuri, Kota Sorong, Papua Barat Daya itu sendiri. Iya, Safwan, benarkah motif utama dari penikaman ini adalah terkait kecemburuan antara pelaku dan korban? Ya benar. Dari penjelasan yang kami himpun oleh kepolisian dan juga yang bersangkutan Oknum YT ini, beliau mengakui bahwa penikaman tersebut jika yang bersangkutan marah dan juga kemudian gelap mata dan menikam pasangan sejoli tersebut. Baik, bagaimana kemudian kronologi lengkap dari peristiwa ini hingga akhirnya terjadi penikaman pada Rabu dini hari ini, Safwan? Ya, dari penjelasan yang kami himpun dari pihak kepolisian dan juga beberapa bukti CCTV, kronologisnya adalah awalnya pelaku tersebut membuntuti kedua orang tersebut yang berinisial FM dan juga RT ini sendiri, di mana uh, yang bersangkutan yakni YT ini maksud saya membuntuti kedua pasangan sejoli ini dan kemudian sempat mondar-mandir di areal tempat tinggal korban yang perempuan ini sehingga pada saat melihat adanya peluang untuk kemudian melakukan aksinya, justru yang bersangkutan langsung melakukan menghujani tikaman di areal badan kedua korban begitu. Baik, penikaman ini terjadi sekitar pukul 4 pagi begitu. Apakah ada saksi mata yang melihat langsung peristiwa penikaman tersebut, Safwan? Ya, ada dari pihak kepolisian mengakui bahwa ada beberapa saksi mata yang kemudian melihat korban Vita alias FM yang bersimbah darah begitu sehingga pada saat itu uh, teman-temannya langsung berteriak untuk kemudian meminta tolong begitu. Nah, selain itu salah satu korban lainnya yaitu Tommy juga pada saat di kejadian yang bersangkutan juga telah bersimbah darah dan kemudian uh, dari teman-temannya kemudian meminta pertolongan di uh, sesama teman mereka begitu. Baik, hingga akhirnya kedua korban ini dinyatakan meninggal dunia. Kemudian di bagian tubuh mana saja kedua korban ini mengalami luka tusuk, Safwan? Nah, dari penjelasan yang kami himpun, pihak keluarga dari Vita sendiri mengakui bahwa ada luka tusuk di areal dada dan juga areal belakang korban yang atas nama Vita. Sementara dari pantauan kami di lapangan bahwa korban atas nama Tommy ini ditikam di areal dada dan juga uh, wajah begitu. Baik,
selain memberi keterangan terkait luka pada tubuh korban, apakah pihak keluarga juga memberikan respon terkait penanganan peristiwa ini? Ya, dari kejadian tersebut, kemarin tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Timur, keluarga keluarga Vita kemudian melampiaskan emosinya dan mengarak jenazah Vita dari rumah duka menuju ke Polres Sorongkota dan meminta untuk pihak kepolisian segera menangkap oknum pelaku yang telah menghabisi nyawa Vita itu sendiri. Sementara pihak dari keluarga Tommy sendiri sempat mengantar jenazah pasca meninggal dunia di Rumah Sakit Selebih Solo dan mengantar tepatnya di depan Polres Sorongkota. Keluarga kemudian meluapkan emosinya dan sempat membuat rusuh di depan Polres Sorongkota begitu. Baik, terima kasih Safwan, jurnalis Tribun Sorong atas laporannya terkait penikaman di Sorong ini. Terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Di Aimas. Aimas. Untuk ada perlawanan, ada upaya untuk melarikan diri. Katanya tadi barang bukti lagi hilang, barang bukti Pak Kasat. Ada. Barang buktinya berapa Pak Kasat? Pak Kasat sekitar pukul berapa Pak Kasat? Untuk konfirmasi, sekitar pukul berapa ditahan Pak Kasat? Jam berapa tadi? Itu nanti saya konfirmasi lebih. Itu tim gabungannya Pak Kasat, Polresta dan juga Polres. Gabungan. Aimas ya. Polresta gabungan dengan apa namanya? Ada beberapa anggota Aimas, terus dengan Polda. Kalau untuk Polresta kita gabungan semua, Polsek Jajaran, Resmo, sama narkoba. Berarti 2 orang Pak Kasat? Hah? 2 orang ini Satu. Udah yang belakang? Satu. Lain. Pak Kasat, imbauan kepada masyarakat dan keluarga korban. Ya, apa namanya? Kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Apa yang sudah seharusnya kita lakukan, malam ini kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Tidak sampai 1 jam kita sudah bisa melakukan pengungkapan dan sekaligus penangkapan terhadap pelaku. Tadi ditangkap di rumah atau di mana Pak Kasat? Di jalan. Di jalan dia lagi apa? Di motor. Kasus penikaman berujung maut di Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 4 Februari memicu amarah dari pihak keluarga korban. Keluarga korban berorasi menuntut keadilan untuk almarhumah hingga meminta kepolisian segera menangkap pelaku. Diketahui pelaku berinisial YT nekat menikah mantan pacarnya Vita Rusniar dan kekasih korban Tommy Regoy hingga berujung tewas. Awalnya keluarga korban penikaman mengarak jenazah Vita ke kantor Polresta Sorongkota di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada sore hari. Pantauan Tribun Sorong, rombongan tiba di kantor Polresta Sorong pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Keluarga mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku hingga kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur, keluarga Tommy mengarak jenazah korban di depan kantor Polresta Sorong Kota. Bahkan iring-iringan rombongan juga memblokade Jalan Ahmad Yani dan meluapkan emosinya. Sementara itu, Kabak Ops Polresta Sorong Kota Kompol Andi Muhammad Nurul Yahin mengatakan insiden ini di depan kantor Polresta bisa diredam.
Ya, saya orang tua. Ya, yang meninggal saya punya kakak adik perempuan. Ya. Tidak Kemarin dia, kejadian belum 1 bulan. Kewajiban saya juga menghargai. Di gereja Katolik Kaimas, Uni dua. Kamu gerakan, ancaman dari orang baikkan. Harus sebelum 1 kali 24 jam berlaku. Upaya pelarian pelaku penikaman terhadap sejoli bernama Tommy dan Vita di Jalan Nuri, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 4 Februari berakhir. Kurang dari 24 jam, tersangka bernama Yusak Tiris alias Yusak berhasil diringkus oleh personel gabungan Polresta Sorong Kota, Polres Sorong, hingga Polda Papua Barat Daya pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga mengatakan polisi menyergap pelaku di wilayah SP1, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Awalnya pelaku berniat kabur menuju ke Katapop, kemudian Kabupaten Sorong mengendarai sepeda motor. Tiba di wilayah SP1, aparat menyergap yang membuat Yusak kaget, kemudian melompat motor lalu berusaha kabur. Melihat hal itu, personel kemudian mengejar pelaku sekaligus melepas timah panas yang mengenai kaki kirinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau hingga sepeda motor. Selain itu juga turut diamankan rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian penikaman berlangsung. Minta maaf. Belakang. Abang. Di sini, Bang. Terima kasih polisi. Assalamualaikum. Ada. Marah. Kenapa? Cembur. Sudah. Nanti kita interogasi dulu. Oke, siap. Sabar Pak Kasat. Kita Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.